Hai, apa kabar semuanya? Pastinya baik kan? Gimana? Masih di rumah aja kan? Atau sudah beraktivitas di luar rumah? Ingat, tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat beraktivitas seperti yang dahulu. Perkenalkan, aku Anies Wahyudi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Untak Surabaya. Nah, kali ini Anies bakal nyampein sebuah materi yaitu tentang strategi organisasi. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih dengar dengan materi ini? Atau bahkan baru sekali dengar dengan materi ini? Oke, kalau begitu langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari strategi organisasi. Nah, jadi teman-teman, strategi merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup dari suatu perusahaan guna mencapai sebuah sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Sehingga perusahaan harus bisa untuk menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang, baik datang dari dalam perusahaan maupun datang dari luar perusahaan. Sedangkan organisasi yaitu sebuah wadah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis yang terpimpin dan terkendali guna mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu strategi dalam konteks organisasi, yaitu sebuah tujuan atau sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi seluruh organisasi, yang dilanjutkan dengan sebuah penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Sehingga teman-teman, dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan yang namanya strategi, di mana strategi ini digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau organisasi itu. Nah, di dalam strategi organisasi juga terdapat sebuah tingkatan-tingkatan, salah satunya yaitu yang telah disampaikan oleh Scannell dan Karlshofer, yaitu mengenai tingkatan yang pertama, ada enterprise strategy, di mana strategi ini digunakan berkaitan dengan respon masyarakat terhadap organisasi ini. Dan tingkatan yang kedua yaitu ada corporate strategy, di mana sebuah strategi untuk menjalankan sebuah misi yang telah disiapkan dalam organisasi tersebut sesuai dengan bidang yang telah menjadi bagiannya. Dan tingkatan yang ketiga yaitu ada business strategy, di mana strategi ini adalah bagaimana organisasi dapat merebut sebuah pasar di tengah masyarakat. Dan yang keempat yaitu ada fungsional strategi, di mana dalam strategi ini terdapat 3 strategi lagi di dalamnya, yaitu antara lain ada fungsional ekonomi, ada fungsional manajemen, dan juga ada fungsional strategi isu. Nah, di dalam strategi organisasi juga terdapat tentang ruang lingkup strategi organisasi. Sebenarnya teman-teman, berbicara tentang ruang lingkup strategi sesungguhnya itu sangatlah luas. Sejalan dengan kompleksitas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Namun, setidaknya ada 4 pokok dimensi yang terkandung dalam strategi yang telah disampaikan oleh Robbins. Yaitu yang pertama ada inovasi. Strategi ini dijadikan sebagai sumber keunggulan untuk bersaing.
Namun, tidak semua perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi. Tetapi, pada saat tertentu, strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan sebuah kinerja dari organisasi tersebut. Dan yang kedua ada diferensial pasar, di mana ditunjukkan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui sebuah produk atau jasa yang bersifat unik. Unik dalam artian yaitu berbeda dengan yang ada di dalam pasaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada jangkauan, di mana penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi seperti ragam atau jenis konsumen, cakupan geografis, dan jenis-jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan ke konsumen nantinya. Dan yang keempat yaitu ada pengendalian biaya atau cost control, di mana sejauh mana perusahaan mengontrol pengeluaran atau biaya serta anggaran secara ketat. Strategi ini adalah strategi yang sangat penting, khususnya ketika kita ingin mengelola sebuah organisasi yang harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan dari organisasi. Dan penjelasan yang terakhir yaitu ada posisi administrasi dalam perencanaan sebuah strategi, di mana posisi administrasi dalam penyusunan strategi semakin penting, mengingat pergeseran dari paradigma organisasi yang mengarah pada outward looking. Ada dua faktor yang menentukan posisi dan peran penyusun strategi dalam organisasi, yaitu ada kompleksitas dan tingkat perubahan, di mana strategi dan kinerja semakin erat hubungannya dengan penerjemah visi organisasi yang membutuhkan strategi dan metode pengukuran yang efektif dan seimbang. Demikian penjelasan materi dari Agnes, dan jika ada salah kata atau kurang jelasnya mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. See you.